Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binar Kurnia Ramadan dari Prodi Sains Data UT Jakarta akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk tugas 2 mata kuliah algoritma dan pemrograman. Di sini kita diberikan sebuah studi kasus mengenai sebuah perusahaan. Ada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu 3 golongan A, maka dia mendapat gaji 5 juta, dan 3 golongan B, dia mendapat gaji 6.500.000, dan 3 golongan C, dia mendapat gaji 9.500.000. Jika karyawan lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Lembur 4 jam, gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Dan jika karyawan lembur sama dengan lebih dari 5 jam, maka ia mendapat gaji lembur 38% dari gaji pokok. Di sini kita diminta untuk menginput para program Java-nya, yaitu huruf golongan dan jam lembur, dan output yang diinginkan yaitu adalah ini, penghasilan dengan rincian untuk gaji golongan ditambah gaji lembur. Oke, ayo masuk ke IDX-nya. Di sini makasih programnya kosong dan hub telah kita buat dalam project Java-nya. Nah, kita buat di sini new Java project. Di sini saya akan memasukkan nama projectnya, yaitu algoritma dan algoritma underscore pemrograman. Finish. Ini sudah muncul ya untuk Java project algoritma pemrograman. Tinggal kita buat kelasnya. Masing-masing kita menggunakan fitur new dan class. Di sini saya akan memasukkan name class-nya, yaitu algoritma pemrograman. Ada algoritma underscore pemrograman 2. Algoritma pemrograman saja ya ininya. Kita finish. Ya, inilah tampilan untuk Java-nya. Dan kita akan memasukkan program sintaksnya untuk menghasilkan output yang kita inginkan, di mana output yang kita inginkan adalah ini, penghasilan gaji golongan ditambah gaji lembur. Oke, langsung saja kita buat di sini import Java util scanner. Kemudian kita buat untuk metodenya, itu metode main dengan public setting point main string a. Kemudian kita buat lagi selanjutnya, yaitu scanner input.
kemudian masukkan lagi. Kemudian kita buat simpak untuk memasukkan golongan dan jam lemburnya. Saya bikin di komentar saja. Kemudian kita buat seperti dengan membuat sistem output. Mana golongannya ada A, B, dan C. Kemudian masukkan string. Kemudian kita masukkan di sini untuk input jam lemburnya. Kemudian kita masukkan komentar, mana kita untuk ini kita akan membuat program Java-nya, membuat pemisalan jika seorang karyawan masuk dalam golongan apa, mana golongannya adalah golongan A dan B dan C. Mana untuk golongan A dia mendapat gaji pokok sebesar 5 juta rupiah. Kita masukkan di sini. Kemudian untuk golongan B dia mendapat gaji sebesar 6 juta setengah. Jadi kita masukkan di sini. Kemudian untuk golongan C dapat gaji pokok sebesar 9 juta setengah. Kemudian jika dia menginput di luar daripada ketiga golongan ini, maka hasilnya tidak akan valid. Jadi kita buat misalnya seperti itu dengan sifat seperti ini.
Kemudian kita buat untuk ini kita akan memasukkan pemisahan untuk jam lemburnya, di mana menentukan gaji lembur itu kita berdasarkan pada jam lemburnya. Dengan jika seseorang lemburnya 1 jam, maka dia mendapat tambahan gaji sebesar 30% dari gaji pokok. Kita buat untuk kitabnya. Kemudian jika dia lemburnya 2 jam, maka dia mendapat tambahan gaji sebesar 32% dari gaji pokoknya. Kemudian jika dia lembur 3 jam, maka dia akan gaji pokok sebesar 34% dari gaji pokoknya. Yang lembur 3 jam dapat gaji lembur sebesar 34%. Kemudian jika dia lembur 4 jam dapat gaji lembur 36% dari gaji pokoknya. Kemudian jika dia lemburnya lebih dari sama dengan lebih dari 5 jam, maka gaji lemburnya ada 38% dari gaji pokoknya. Kemudian kita buat sintak untuk output yang diinginkan di sini, yaitu jumlah penghasilan gaji golongan ditambah gaji lembur. Kita masukkan di sini. Gaji pokok ditambah gaji lembur. Selesai, ini dia sintaknya. Kemudian kita buat sintak untuk menghasilkan output, dimana kita menggunakan sistem out print in.
plus. Oke, jika di sini sudah selesai untuk setupnya, mari kita coba run, kita jalankan programnya. Dan ini dia hasilnya untuk program yang telah kita masukkan ke dalam bahasa Java-nya. Kita coba misalkan dengan golongan A dan telah lembur selama 2 jam. Di sini jam lemburnya adalah 2 jam. Maaf, di sini ternyata ada kesalahan. Saya lupa menginput perintah break di sini. Kita coba jalankan lagi ke programnya. Sini kita masukkan golongannya B, jam lemburnya 2 jam, dan ini dia hasilnya, dimana seorang karyawan, dia golongannya B dan telah lembur selama 2 jam. Mana di sini dia gaji pokoknya 6.500.000 dan gaji lemburnya adalah 2.080.000, sehingga jumlah penghasilannya adalah sebesar segini, sebesar 8.580.000 rupiah. Bagaimana jika saya ada seorang karyawan A, seorang karyawan dengan golongan A mendapat gaji golongan A dengan gaji lembur, dengan jam lembur selama 6 jam. Ini dia hasilnya, gaji pokoknya 5 juta, gaji lemburnya adalah sebesar 1.900.000, sehingga jumlah penghasilannya adalah sebesar ini, yaitu 6.900.000 rupiah. Bagaimana jika seseorang tidak lembur, yaitu dia tidak lembur sama sekali? Kita coba jalankan lagi programnya. Misalkan saya dari golongan C, jam lemburnya 0. Ya, ini dia hasilnya. Karena dia tidak lembur, maka dia tidak mendapat tambahan gaji lembur, sehingga jumlah penghasilannya adalah gaji pokoknya, yaitu tidak mendapat gaji lembur, tidak mendapat tambahan gaji lembur. Lalu bagaimana jika saya akan menginput di luar dari golongan A, B, dan C? Terus saya input D, saya input di sini di 7, tidak valid, golongan tidak valid. Coba lagi. Ya, itu dia dari penjelasan dari saya untuk hasil kerja tugas 2
mata kuliah algoritma dan pemrograman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.